Salam sehat, selamat berjumpa Bapak Ibu dimanapun kita berada dalam renungan harian Toraya edisi Kamis 11 Maret 2021. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami di dalam menapaki kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami akan membaca, merenungkannya, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan hikmat Tuhan sendiri, kami boleh mengerti dan boleh memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Esra pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, sesudah itu atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti dari seberang sungai Efrat. Haruslah engkau seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semua itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari, tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, setelah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan
oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Amin. Firman Tuhan. Dan melalui pembacaan kita pada saat ini, kita dituntun dalam tema Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya. Mak din nasang tutau na poparea uang. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang Tuhan pakai menjadi alatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri. Mungkin saja hal itu pernah kita alami. Di saat kita membutuhkan bantuan, bahkan dalam waktu yang sama, ada pula orang yang tidak kita kenal datang menolong kita. Cara Tuhan memang tidak bisa kita duga. Tetapi satu yang harus kita yakini, bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Siapa saja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pekerjaannya. Seperti halnya Raja Kores dan Darius, dua raja Persia juga merupakan pemimpin dari bangsa kafir. Kedua raja ini dilibatkan Tuhan dalam rencananya untuk melaksanakan kehendaknya. Perintah Kores ditemukan kembali oleh Ahmeta. Perintah itu tertulis dalam dokumen kuno yang berisi perintah untuk membangun kembali rumah Tuhan. Yaitu bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kemudian Raja Darius meneruskan kembali perintah itu bagi Bupati Tatnai agar mendukung pembangunan tersebut serta mendukung dalam pembiayaan seperti yang dilakukan oleh Raja Kores. Perintah yang dilakukan oleh Raja Darius memacu kesadaran akan pentingnya menyembah Allah. Dengan itu, Raja Darius hendak menyenangkan Allah semesta langit dan mendoakan raja dan anak-anaknya. Bisa kita lihat di ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pembangunan kembali rumah Tuhan dimaksudkan agar peribadatan pada masa itu bisa dilaksanakan di rumah Tuhan, sehingga umat Tuhan tetap menjaga kekudusan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup berkarya di hati siapapun, termasuk di hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan adalah Raja yang berdaulat, yang melaksanakan setiap rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Di dalam Kristus kami datang berdoa. Amin.